Assalamualaikum sahib Yoat. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bertemu di program Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Melanjutkan pembahasan kita mengenai rukun Islam. Sekarang kita masuk ke dalam rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Ya, kita langsung aja ya bersama Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita nih ada permasalahan Ustadz. Sholat berbahasa selain Arab. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kita ketahui ada yang sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, Ustaz. Jadi mulai dari takbir sampai salam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini bagaimana Ustaz nih menurut pandangan Ustaz mengenai hal ini? Sebelumnya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sholat ya. Sholat adalah hal yang sangat penting ya di dalam Islam ya, yang mana itu merupakan barometer ya, barometer bagi seorang mukmin ya. Dikatakan dalam beberapa hadis, idza saluhat saluha sa'iru amali kulli fi ma ma'na hadis ya. Jadi jika sholatnya ini baik ya, amalan yang lain akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, jika sholat tidak baik maka tidak akan baik. Mengenai apa? Sholat yang berbahasa selain bahasa Arab. Dalam hal ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya. Dalam surah Al-Muzammil ayat 20 ya. Allah berfirman faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi Allah memerintahkan kita untuk sholat ya, untuk sholat membaca Al-Qur'an ya, tentunya Al-Qur'an berbahasa Arab. Jadi berangkat dari ayat ini, Allah berfirman untuk menyuruh sholat dan membaca ayat Al-Quran di dalam sholat, yang mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jumhur para ulama mengatakan bahwa sholat itu wajib menggunakan bahasa Arab ya, wajib menggunakan bahasa Arab. Walaupun memang ada ulama ya, itu satu ulama yang ma'ruf juga membolehkan sholat dengan bahasa selain bahasa Arab. Dengan tujuan apa? Ya, jadi kita katakan bukan maksudnya si ulama ini bukan ingin menyelisih ayat tadi, bukan ya, bukan. Tapi ulama ini dia ingin memperhatikan, ulama ini sangat memperhatikan maslahat umat, ya, memperhatikan maslahat umat. Yang mana ada orang misalkan yang baru masuk Islam, misalkan Mu'alaf gitu ya, mu'alaf ya. Jadi tidak mengenal bahasa Arab sama sekali misalkan. Jadi ulama ini berpendapat boleh bagi yang tidak bisa sama sekali bahasa Arab, bagi yang dikatakan dalam di Al-Mughni ya, gitu dikatakan seperti itu, lil ajiz gitu. Di lafaznya begitu. Jadi orang yang tidak mampu. Jadi ulama ini mengatakan boleh. Akan tetapi kita katakan bahwa jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa harus berbahasa Arab ya. Harus berbahasa. Jadi kalau ada jumhur ulama, berarti yang satu ulama itu tertolak gitu ya Ustaz? Iya, karena ini jumhur gitu, rata-rata kebanyakan para ulama mengatakan harus berbahasa Arab. Berarti kalau saya nggak bisa berbahasa Arab, nggak boleh juga dong ya sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kan saya ini nggak bisa nih bahasa Arab nih. Iya. Dalam artian gimana ya? Dalam artian bukan berarti misalkan kita nggak bisa bahasa Arab, terus kita boleh dengan bahasa selain bahasa Arab gitu ya. Soal bahasa Indonesia gitu, bukan artian begitu. Misalkan kita nggak bisa sama sekali gitu, tapi alhamdulillah ya, kita walaupun orang Indonesia ya, yang kita tahu agamanya bagus gitu, dari nenek moyang kita itu semua Islam dan mengenal tata cara sholat, gitu, melakukan sholat gitu, kenal dengan Islam gitu, dan insya Allah bukan sesuatu yang berat gitu untuk berbahasa Arab di sholat gitu. Mungkin kalau saya ini udah bisa belajar, sudah mengenal Islam dari dulu, mungkin di situ kan ya, mungkin karena udah bisa belajar bahasa Arab, jadi dikategorikan masuk ke dalam bisa berbahasa Arab, jadi wajib untuk menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi jadi kata di sini tuh ajiz gitu ya, maksudnya yang lemah, yang tidak bisa gitu. Yang jadi bukan sama sekali iya, gitu ya. bukan dalam artian yang tidak bisa berbahasa Arab, bukan itu ya. Jadi yang bisa gitu, yang mampu untuk berbahasa Arab untuk sholat gitu. Karena ya seperti itu dikatakan jumhur para ulama mengatakan harus sholat dengan berbahasa Arab.
Jadi kalau intinya kalau jumhur itu sudah rata-rata ulama mengatakan wajib berbahasa Arab, berarti yang mengatakan boleh berbahasa Arab menjadi lemah gitu ya Iya, Ustaz, ya? itu dia. Dan- Kita katakan ya, kita katakan jumhur ya, itu adalah pendapat mayoritas para ulama. Ini harus kita terima, ya. Dan dia mengatakan boleh dengan sholat kecuali selain bahasa Arab, itu bukan pendapat jumhur. Jadi tidak bisa kita pegang, ya. Jumhur kebanyakan para ulama ini kita pegang pendapat jumhur. Berarti intinya wajib berbahasa Arab gitu ya, kalau untuk sholat. Nah terus ya, sholat itu pertama kali mendapat wahyunya Rasul itu pada saat kapan Ustaz? Ya, sholat ya, pertama kali disyariatkan dalam Islam itu disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim ya. Sholat itu pertama kali disyariatkan ketika Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan fa'auha Allah ilayya ma auha fafarada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylah. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقالت ما فرض ربك على أمتك ya. Jadi hadisnya panjang, intinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tentang perintah salat itu ketika Isra Mi'raj ya. Yang mana di awal itu berjumlah 50 salat dan musafir. Yang kemudian karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, akhirnya berkurang menjadi 5. Jadi 5 yang tadinya 50 menjadi 5 ya. Semestinya kita lebih menjaga dan harus senantiasa untuk menjaga salat yang 5 ini. Nah kita kan mengetahui kalau ada nabi-nabi dan rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Cara ibadah mereka itu sholat juga bukan Ustaz? Seperti kita? Apa gimana Ustaz? Ya, wallahu a'lam ya, Ana tidak terlalu tahu tentang hal ini ya. Mungkin ya ada mungkin sholat di zaman dahulu ya, tapi tidak mesti tidak sama dengan ibadah ya sholat yang kita lakukan pada hari ini ya. Tentunya karena ya perbedaan syariat ya, akan tetapi sekali lagi kita katakan bahwa seluruh nabi, seluruh rasul ya, mereka itu mendakwakan tentang Islam, tauhid ya, mendakwakan tentang Islam, tentang tauhid, walaupun ya syariatnya berbeda-beda. Dan tentunya syariat Nabi Muhammad SAW adalah yang paling sempurna, yang sebagaimana Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, begitu Allah mengatakan kalian dikeluarkan adalah sebaik-baik umat. Nah ini ada satu pendapat lagi gini Ustaz. Sholat itu kan bisa menjadikan hidup kita berprinsip. Nah maksudnya itu gimana Ustaz? Bisa dijelasin nggak Ustaz? Itu apa Ya, gitu? jadi dalam hal ini ya, menjadikan seorang muslim dari sholat itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya memang ya. Jadi sholat ini dari hal tarbiyah ya. Jadi dalam hal tarbiyah itu memiliki faedah-faedah ya, seperti yang dinukilkan di dalam kitab ya yang ada di hadapan kita ini, kitab Tarbiyah al-Islamiyah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Abdus Salam ya. Jadi banyak faedah-faedah tarbiyah dari sholat itu sendiri ya. Di antaranya tarbiyatul muslim ala taqdiri qimatil waqti wal indibati, yaqulu ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu merupakan mengajarkan kita akan pentingnya menjaga waktu. Karena Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, waktu yang ditentukan. Jadi kita itu diajarkan untuk berprinsip menjaga waktu. Ini dia. Terus ada juga yang lain, taj'al sahibu tahqiqu tuma'minah was-sakinah ya. Jadi dengan adanya sholat ini menjadikan kepribadian seorang muslim itu seseorang yang tenang, karena kita itu dalam sholat dilatih untuk tenang, dilatih untuk khusyuk, untuk tenang ya. Kemudian juga taj'al sahibaha minal muflihin, yaqul ta'ala qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un ya, surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Jadi kita itu dijadikan seorang muslim yang memiliki tujuan, yaitu untuk
menggapai kemenangan ya. Karena dengan sholat kita akan menggapai kemenangan seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman ya. Ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana? Yang gimana? Yang beruntung itu gimana? Ya, orang yang beruntung itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang di dalam salatnya khusyuk. Dikatakan dalam salatnya. Ya, salat membawa keberuntungan. Jadi bisa diambil ibrohnya kalau sholat itu bisa membuat seseorang itu menjadi disiplin gitu ya. Iya tentunya ya, menjadikan seseorang disiplin waktu, menjadi orang kepribadian yang tenang. Kemudian juga di dalam di faedah lain ya dari tarbiyah. Tentunya ya, ini sekedar faedah ya. Yang paling prinsip yang harus kita camkan di sini apa? Bahwasanya sholat itu merupakan perintah Allah yang wajib dan harus dilakukan oleh seorang mukmin. Itu jadi sekedar ya bonus gitu. Jadi di antaranya juga misalkan tarbiyatul muslim alal fadail mujtinabur radha'il wa tutahhiru min as-su'il qawl wal fi'l. Jadi dengan kita melakukan salat mengajarkan kita untuk menjadikan kita seseorang yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, dan banyak melakukan perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat menjadikan seseorang itu terhalang untuk melakukan kemungkaran. Jadi dari segi faedah-faedah keseharian kita, salat itu mendidik kita. Dan juga di sisi lain misalkan Pak Yosef ketemu dengan teman, ya kita bisa ketemu dengan tetangga yang rumahnya jauh, salat mengumpulkan kita. Jadi di situ ada silah ukhuwah Islamiyah juga. Tapi ada yang berpendapat gini, kalau kita ini bisa mendekatkan diri dengan Allah gitu ya, dengan sangat dekat, dengan mungkin melakukan berapa ribu zikir segala macam, itu bisa menghilangkan sholat dari syariat gitu. Jadi tanpa sholat pun kita bisa dekat sama Allah. Itu gimana sih, Ustaz? Allah Ta'ala alam bisawab ya. Jadi dekat dengan Allah dengan memperbanyak zikir beberapa ribu kali gitu ya. Kamu sering dengan semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang mudah. Ya. Kita itu tidak dituntut untuk membuat agama. Kita tidak dituntut untuk membuat agama. Kita itu dituntut cuma mengikuti. Jadi membuat daripada mengikuti yang lebih susah mana? Membuat lebih susah. Kita itu hanya mengikuti. Dan juga syariat Islam itu adanya itu tauqifi ya. Itu udah kita tuh tinggal mengikuti. Udah ada ketentuan-ketentuannya. Udah ada pakemnya gitu. Udah ada pakemnya gitu ya. Jadi kita cuma mengikuti. Adapun membuat hal-hal baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya kita berlindung dari hal ini. Ya apa susahnya sih kalau kita mengikuti? Ya kita cuma mengikuti. Ikuti orang-orang yang telah mendahului kita, itu para salafus saleh. Jadi begitu. Jadi sebenarnya salat itu sampai kiamat pun tidak bisa ditarik dari syariat gitu ya? Ya tidak bisa ditarik dari syariat karena itu sudah jelas ketentuannya ya. Al-Quran telah diturunkan ya. Al-Hadis telah sempurna, Islam telah sempurna. Jadi misalkan ada yang mengatakan kalau saya mendapatkan wahyu bahwasanya saya tidak diberikan rukhsah untuk tidak salat. Yang namanya wahyu sekarang itu tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Karena ya dengan berakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Islam itu telah sempurna dan wahyu telah sempurna. Nah, terus kemudian ini kan tadi saya bilang kalau sholat itu bisa mengajarkan kita menjadi baik, menjadi manusia yang jauh lebih baik lah, menjadi makhluk segala macam. Nah tiba-tiba ada orang yang sholat tapi masih tetap berbuat zolim, masih tetap berbuat kejahatan gitu, itu gimana sih Ustaz? Jadi jikalau ada orang yang sholat terus masih melakukan kemungkaran, jadi kita seakan-akan kita melakukan, ini ayatnya benar gak sih? Seakan Allah mengatakan, iya betul. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, inna wa'dallahi haq, ya perkataan Allah itu benar ya, la raiba fihi, ya tidak ada keraguan pada perkataan Allah. Jadi dalam hal ini yang mesti dikoreksi bukan sholatnya, tapi orangnya, manusianya. Manusianya. Bagaimana orang tersebut melakukan sholat ya?
Apakah dia benar itu Iya. kali ya? Jadi ketika kita ingin mewujudkan yang namanya salat yang khusyuk ya, tentunya butuh yang namanya upaya ya. Sebenarnya di antara tips-tips ya untuk mewujudkan salat yang khusyuk itu, sebelum salat kita melakukan hal-hal yang kebaikan. Jadi waliyadzubillah ya, kita berlindung dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ketika kita ingin melakukan salat, sebelum salat kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya intinya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, kemudian kita salat. Salat kita itu ya begitu salatnya, salat sekadarnya aja. Tidak terwujud yang namanya salat yang khusyuk itu. Ketika seorang mukmin misalkan dia melakukan salat dengan baik, melakukan kebaikan sebelum salat, masuk masjid, terus melakukan salat tahiyatul masjid, kemudian membaca Al-Quran ya, berdoa kepada Allah, kemudian dia salat, seakan-akan tubuh dia itu udah siap untuk melakukan salat dan siap untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ingat ya, kita salat itu adalah kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan ketika kita ingin berbicara dengan Allah maka salatlah. Makanya ketika Rasulullah SAW katakan juga, ya Bilal, arihna bis salah, ya, wahai Bilal, istirahatkanlah kami, tenangkanlah kami dengan salat. Itu himbauan Rasulullah SAW kepada Bilal untuk menunjukkan waktu salat telah masuk. Jadi apa? Waju'ilat qurratu aini li salat. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, salat itu dijadikan penenang jiwa. Ya, penenang jiwa bagi seseorang. Ya tentunya dengan salat ini, dengan salat yang dilakukan dengan semestinya, dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah SAW ya, tentunya insya Allah kita akan menggapai yang namanya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat yang menjadikan seseorang itu terbentengi dari perbuatan munkar. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi kalau misalkan kita tarik kesimpulan untuk mengenai sholat berbahasa selain bahasa Arab, berarti jumhur ulama, hampir semua ulama itu mengatakan bahwa wajib berbahasa Arab itu ya. Dan untuk yang mengeluarkan pendapat itu dari Imam siapa Ustaz? Dari Hanbali ya? Iya, Hanabilah. Jadi tertolak gitu ya Ustaz ya, jadi lemah gitu ya. Dan itu pun kalau misalkan dia tidak bisa ada kekhususan ya untuk berbahasa selain bahasa Arab, itu pun karena dia itu tidak bisa seperti mu'alaf atau mungkin dia ada kekurangan fisik atau apa gitu. Tapi bisa kita simpulkan harus berbahasa Arab. Harus berbahasa Arab, iya. Karena itu pendapat jumhur dan ini hanya pendapat satu ulama. Bukan berarti kita tidak menghargai ulama ini, bukan berarti bermaksud kita tidak menghargai ulama ini. Tentunya kita sangat menghormati ulama ini. Akan tetapi kita lebih mengedepankan pendapat jumhur. Jadi intinya sholat itu wajib berbahasa Arab gitu Ustaz ya. Dan kemudian sholat itu juga bisa membuat seseorang menjadi disiplin, bisa membuat orang menjauhi kemungkaran ya Ustaz. Terus orang itu menjadi mempunyai prinsip dalam hidupnya. Nah kemudian sholat itu juga bisa membuat orang itu berprinsip harus ada rukun-rukun untuk mencapai sholat yang khusyuk gitu ya. Jadi nggak sembarangan sholat juga ya. Iya, tentunya dengan sholat yang diajarkan Rasulullah SAW memenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Kita katakan tadi, jangankan rukun, jangankan wajibnya. Kita datang lebih awal ke masjid, melakukan nafil, membaca Al-Quran, ya, melakukan sholat sunnah, ya, mentadabburi dalam baca Al-Quran, ya. Itu belum berbicara tentang rukun, ya. Tentunya berbicara tentang rukun dan wajib sholat, ya. Itu lebih sangat harus diperhatikan. Nah, terus juga sholat tidak bisa terhapus dari syariat sampai kiamat pun tidak bisa dihapus Ustaz. Jadi kita ini sudah di penghujung waktu Ustaz, mungkin ada nasihat untuk sohib-sohib yang lain. Iya, kita katakan apa? Jadi sholat merupakan barometer dari kehidupan seorang mukmin. Jadi perhatikanlah sholat. Ya, ingat wasiat Rasulullah SAW ketika beliau hendak sholat. As-salah, sholat, jaga sholat. Ini sangat penting sangat. Jadi demikian Ustaz. Sebelum kita tutup, Anda sampaikan
kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang selalu mendengarkan acara kita ya, yang mengikuti acara kita. Yang ana sampaikan tidak lain tidak bukan yang ana ketahui. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan semestinya, hadisnya misalkan riwayatnya tidak pas, atau ada hadis-hadis yang tidak disebutkan riwayatnya, tidak lain dan tidak bukan itu adalah karena kekurangan ilmu ana sendiri. Ana masih belajar ya. Kita menginginkan kebenaran dan kita tidak menginginkan pembenaran. Ya, kita menginginkan kebenaran dan kita tidak menginginkan pembenaran. Kalau ada yang salah, itu ana akui itu dari kekurangan ana sendiri. Ya. Jadi ya begitu. Jadi demikian SOIPOA untuk pembahasan mengenai sholat kali ini. Saksikan terus, ikuti terus ya program kami dengan cara di subscribe dan pencet bel di sebelah kanan bawah supaya bisa terus berlangganan acara ini. Demikian SOIPOA, bisa kita lanjutkan lagi pekan depan di setiap hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin ya Ustaz ya? Ya. Saya ditutup Ustaz. Ya kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.